pernah berkesempatan untuk menjadi salah satu staf sus di bagian infrastruktur Pemprov DKI Jakarta untuk mengawal program-program dari gubernur, mulai dari perencanaan, lalu pelelangan, lalu konstruksi, sehingga operation and maintenance. Lalu saya juga mempunyai suatu perusahaan general kontraktor, dan yang paling terakhir adalah saya mempunyai perusahaan software company, construction software company yang melahirkan produk yang bernama Progresi itu. Lalu saya juga aktif di beberapa organisasi. Baik. Selanjutnya, oke. Ini kita ingin mempelajari dulu latar belakang mengapa kok kita itu membutuhkan suatu teknologi. Jadi sebelum COVID kita bisa melihat bahwa produktivitas pada sektor konstruksi ini sangat rendah. Apabila kita perbandingkan dengan sektor manufacturing, ternyata produktivitas kita itu tertinggal hampir 2 kali lipat selama 20 tahun terakhir. Nah, kita bisa juga lihat chart di sebelah kanan yang menunjukkan bahwa proyek itu selalu mengalami cost over budget atau cost overrun sebesar 30%. Dan 40% dari proyek itu selalu mengalami yang namanya delay atau proyeknya itu tidak selesai gitu kan, tepat waktu. Nah, itu yang kita mempunyai permasalahan di situ. Lalu produktivitas rendah itu kita juga bisa lihat, ini data global ya, di mana dalam 20 tahun terakhir itu ternyata produktivitas itu hanya naik 1% dibandingkan kenaikan upah 160% dalam 20 tahun terakhir. Nah, itu kita bisa melihat produktivitas ini sangat mempengaruhi kinerja kita di lapangan. Lalu studi juga menyebutkan di mana sektor konstruksi ini berkontribusi 20% dari fatality kecelakaan kerja pada proyek. Nah, kita bisa meruntut akar dari permasalahan semua ini adalah inefisiensi. Inefisiensi pada fase konstruksi. Nah, kita bisa lihat bahwa yang paling saya sudah rangkumkan menjadi 6 permasalahan utama dalam inefisiensi di construction project. Yang pertama adalah perencanaan yang kurang matang dan detail berdampak pada fase konstruksi. Ya, ini di mana seseorang itu atau sebuah perusahaan kontraktor itu pasti dia tidak bisa eksekusi pekerjaan di lapangan apabila perencanaannya itu tidak matang dan detail. Nah, oleh sebab itu kita sekarang mempunyai suatu teknologi yang sedikit mengubah kultur ya, memaksa bahwa kontraktor itu atau pelaksana di lapangan itu harus merencanakan pekerjaan dengan baik. Apa yang direncanakan? Mulai dari schedule, pekerja, material, peralatan, safety, subkontraktor, semua kita rencanakan dengan baik. Lalu komunikasi yang tidak terorganisasi atau tumpang tindih, tidak terdistribusi ke semua stakeholder. Nah, ini kita bisa pelajari bahwa organisasi konstruksi itu merupakan organisasi yang kompleks, di mana dia mempunyai involvement ya atau interaksi antara internal di dalam perusahaan general kontraktor itu sendiri, ada subkontraktor yang begitu banyak. Lalu di dalam perusahaan general kontraktor itu sendiri, serta interaksi eksternal bersama owner dan representatifnya. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan suatu teknologi atau platform yang dapat memfasilitasi atau menjembatani komunikasi antar pihak internal dan eksternal ini. Nah, lalu yang ketiga adalah administrasi proyek yang tidak akuntabel dan tidak rapi. Nah, ini maksudnya adalah pada saat kita menjalankan suatu proyek, biasanya itu pelaksanaan di lapangan itu jalan sendiri gitu kan. Sedangkan administrasi itu tidak mengikuti. Nah, kita tidak boleh memandang sebelah mata sebetulnya manfaat dari administrasi suatu proyek. Karena administrasi suatu proyek itu akan dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan pada proyek. Gitu kan. Kita harus
mengambil keputusan semuanya itu berbasis data. Oleh sebab itu data yang kuat itu harus tersaji dalam suatu proyek, di mana antara seseorang dengan yang lain itu sudah pasti sibuk mengurusin performa mereka di lapangan dan melupakan administrasi proyek. Nah, itu yang harus dijembatani dengan platform teknologi yang dapat semudah mungkin diakses oleh personel proyek. Lalu informasi proyek yang lambat terdistribusi ke seluruh stakeholder. Nah, ini akibat dari banyaknya peserta di dalam proyek yang menyebabkan komunikasi itu pasti akan terlambat gitu. Dengan kita mempunyai sistem online dan digital ini tentunya akan memudahkan kita untuk dapat mengakses informasi secara cepat kapanpun dimanapun. Lalu adanya gap antara perencanaan dan performa di lapangan, dan yang terakhir adalah keterbatasan SDM yang dengan keahlian yang mumpuni. Nah, ini sedikit motivasi juga bagi teman-teman di Fakultas Teknik Sipil, adik-adik, ini mempunyai suatu kesempatan baru di mana sekarang skill set kita itu bukan hanya sebagai engineer yang bisa membuat bar chart gitu. Bukan hanya seorang engineer yang bisa mengoperasikan SAP 2000 atau mengoperasikan AutoCAD, tapi kita harus bisa mengoperasikan suatu sistem yang dapat mengendalikan schedule, mutu biaya, mutu waktu pada proyek. Nah, ini menjadi skill khusus yang harus dimiliki engineer zaman sekarang ini, memanfaatkan teknologi yang up to date gitu. Nah, ini kadang kita juga karena sudah berkeliling di beberapa institusi pendidikan itu teknologi yang diterapkan itu ibaratnya masih belum bisa mengikuti kecepatan yang dibutuhkan di industri. Nah, itu yang kita sama-sama harus pelajari bersama. Nah, ini dampak dari COVID-19 tentunya memaksa kita untuk dapat melakukan interaksi juga secara online karena interaksinya terbatas. Tapi secara overall COVID-19 itu menyebabkan konstruksi produktivitas yang menurun, biaya proyek meningkat sehingga profitnya itu menurun. Nah, ini sekedar data, sedikit gambaran bagi teman-teman bahwa ini adalah data di New Zealand dan nanti di slide selanjutnya itu adalah data di United Kingdom. Tapi ini cuma sedikit contoh saja untuk memberikan kesadaran bagi kita semua bahwa construction industri itu mempunyai tingkat kepailitan yang paling tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Kita bisa lihat pada layar ini di mana construction industry itu yang resiko kepailitannya itu paling tinggi gitu kan ya. Selalu yang teratas. Ini data dari New Zealand, ini data dari United Kingdom. Data ini berbicara bahwa industri konstruksi itu merupakan industri yang risky bisnis gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mengelola resiko dari suatu pekerjaan konstruksi apabila kita tidak dibantu oleh suatu hal yang teknologi gitu kan. Sedangkan kita untuk mengorder transportasi saja menggunakan aplikasi gitu kan. Apalagi kita di industri konstruksi yang memang industri teknis gitu. Kita harus melek teknologi di mana sekarang itu industri konstruksi kan ibaratnya masih didominasi oleh yang lebih senior gitu ya, angkatan yang lebih senior, sehingga hal tersebut itu kita bisa percepat nanti implementasi teknologinya itu ke depannya dengan aplikasi yang lebih cepat. Nah, apa sih sebetulnya manfaat dari teknologi konstruksi? Tentunya ya kita akan meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dari suatu proyek. Lalu alur kerja proyek yang lebih efisien. Karena semua sudah terencana dengan baik dan termonitor dengan baik, tentunya diharapkan alur kerjanya bisa lebih efisien. Lalu pengelolaan manajemen resiko yang lebih baik sehingga meningkatkan prediktibilitas proyek. Nah, banyak orang zaman dahulu itu selalu bilang bahwa proyek itu kita harus membutuhkan pengalaman yang panjang dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya teknologi itu kita bisa menjembatani gitu loh.
Kadang kita belum mempunyai pengalaman yang panjang, tapi kita mempunyai kesempatan untuk mengelola proyek. Nah, gimana kita mengelola proyek supaya tidak istilahnya minus gitu kan, supaya tidak jadwalnya itu tepat waktu misalnya. Ya kita harus memanfaatkan teknologi yang berbasis data itu, yang di mana pengambilan keputusan kita semuanya akan berdasar dari apa yang kita rencanakan dan apa yang aktualnya kita catat gitu setiap harinya performanya, sehingga tidak ada elemen-elemen surprise yang terjadi di proyek. Lalu perencanaan K3 juga kita bisa lakukan atau kita rencanakan dengan lebih rapi dengan menggunakan suatu platform teknologi. Nah, lalu menarik kesempatan dan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, ini kita bisa lihat bahwa teknologi itu pasti mengharapkan teman-teman untuk bisa mempunyai skill set di luar yang sekarang kita miliki gitu kan. Kita harus punya skill set yang baru. Dan yang terakhir adalah dengan adanya teknologi itu pasti menciptakan peluang-peluang bisnis baru, karena teknologi itu sifatnya disruptif, pasti segala hal-hal inovasi yang baru itu diharapkan untuk dapat meningkatkan performa industri konstruksi kita. Nah, namun pemanfaatan teknologi itu perlu kita sadari bahwa memang tidak bisa diterapkan secepat kilat, ya kan? Perlu proses dan bertahap gitu. Namun untuk mencapai hal tersebut kita bisa menerapkan hal-hal, kita harus menciptakan budaya pentingnya teknologi. Jadi kita mempercayai bahwa teknologi itu bisa dilakukan dan dimanfaatkan itu untuk memudahkan kinerja kita di lapangan, memudahkan menciptakan efisiensi yang baik di lapangan, bukan malah merepotkan. Tapi kan kecenderungan stereotipnya pemanfaatan teknologi itu kan orang itu kerepotan gitu. Lalu yang kedua adalah identifikasi permasalahan di proyek masa lalu dan cari peluang untuk menerapkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini merupakan salah satu langkah kita juga untuk bisa menerapkan teknologi, yaitu mengevaluasi kira-kira proyek di masa lalu itu kira-kira apa sih yang kita bisa yang lobangnya itu di mana yang kita bisa terapkan teknologi supaya hal tersebut bisa kita bisa segera memanfaatkan teknologi tersebut. Lalu selanjutnya adalah kita harus menginvestasikan skill set baru. Oke, yang ketiga adalah selanjutnya adalah kita membangkitkan kesadaran bahwa keputusan itu diambil berbasis data yang faktual. Itu jadi tidak bisa berdasarkan pengalaman bisa, tapi kita harus mendokumentasikan pengalaman tersebut sehingga kita mengambil keputusan itu berbasis data. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kinerja dari waktu ke waktu. Nah, ini salah satu dari monitoring system. Nah, kita sekarang mulai berkenalan dengan progresi. Progresi itu apa? Nah, progresi ini adalah kita berangkat dari semangat kita, yaitu construction simplified, tagline kita itu berangkat dari semangat kita untuk mensimplifikasikan yang namanya proses konstruksi yang notabene kita tahu itu kompleks dan ribet gitu kan. Nah, kita mau coba simplifikasi dengan menggunakan progresi. Nah, progresi itu adalah software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan dan memonitor proyek secara real time yang berbasis data, visual, dan analisa. Nah, dengan teknologi cloud system, di mana teknologinya itu berintegrasi dengan semua stakeholder proyek untuk mengukur parameter penting yaitu biaya, mutu waktu, dan K3. Nah, kita bisa ilustrasikan progresi itu seperti pada layar. Ada gambar awan gitu kan. Ini cloud system mengandung project management di mana kita dapat yang namanya memplanning dan mengontrol
proyek tersebut, di mana datanya itu berinteraksi satu sama lain, dan stakeholder-nya itu juga berinteraksi antara satu sama lain. Nanti kita bisa lihat pada jabaran simulasinya. Nah, kenapa kok teknologi atau progresi itu bisa dimanfaatkan sekarang momentum yang baik? Gitu kan. Kenapa? Karena tentunya sekarang zamannya sudah zaman teknologi, jadi terjadi suatu peningkatan kebutuhan atau kebutuhan yang semakin banyak yang tidak terbendung untuk pemanfaatan teknologi untuk efisiensi. Nah, kita mengikuti tren, bukan hanya di industri lain-lain ya, tapi di industri konstruksi ini justru malah sangat membutuhkan aplikasi teknologi supaya dia bisa meningkatkan produktivitas yang tadi kita pelajari sama-sama 20 tahun itu tidak pernah meningkat. Lalu selanjutnya adalah pemerintah itu sudah melakukan support besar-besaran untuk pemanfaatan teknologi digital di semua bidang. Jadi support pemerintah, kita menciptakan suatu kultur dan environment gitu ya, lingkungan di mana semua itu bisa dilakukan secara mudah dengan menggunakan teknologi digital. Lalu yang ketiga adalah sekarang karena terjadi suatu pandemi, ini memaksa kita semua untuk melakukan remote controlling project. Jadi bisa melakukan kontrol project itu secara remote. Nah, kalau saya melihatnya dari sisi yang lain, mungkin sekarang di saat industri konstruksi ini sangat terdampak dan mengalami suatu perlambatan, itulah waktu yang tepat bagi kita untuk mempelajari skill baru. Karena bisa dibayangkan pada saat industri ini sedang high demand gitu ya, sedang sibuk gitu, pasti untuk dimasukkan suatu informasi baru itu akan menjadi lebih sulit gitu kan. Nah, di saat sekarang industri ini sedang terdampak, kita bisa mempelajari skill-skill baru. Dan yang terakhir adalah government policy gitu ya, atau kebijakan pemerintah yang baru yang mendukung private sector itu untuk lebih berkembang. Nah, kita mempunyai di Indonesia ini 17.000 kontraktor, di mana 6 atau di bawah 10 itu yang didominasi oleh BUMN gitu kan. Nah, artinya private sector itu mempunyai kue yang lebih besar untuk mendapatkan proyek-proyek yang nilainya di bawah 100 miliar. Nah, itu kebijakan baru dari pemerintah. Di mana hal tersebut itu pasti mendorong lebih banyaknya lagi pekerjaan yang dapat dihandle oleh perusahaan swasta, sehingga hal tersebut bisa terjadi suatu percepatan penggunaan teknologi untuk efisiensi. Nah, keyword kita itu adalah efisiensi, kita harus akurat, akurasi, kecepatan, dan integrasi antar data. Nah, yang kita tawarkan di progresi itu sebetulnya adalah apa sih? Kecepatan dan akurasi akses informasi proyek kepada semua stakeholder. Jadi karena data sifatnya ini cloud, dia online, jadi dapat diakses secara cepat dan akurat karena datanya itu juga diupdate setiap hari. Lalu mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek, tentunya kita ke proyek bukan secara random, tapi setelah kita mendapatkan informasi yang faktual dari proyek, apabila ada permasalahan, kita bisa lebih selektif untuk pergi ke proyek. Jadi frekuensi kunjungannya itu bisa lebih tepat sasaran. Lalu selanjutnya adalah efisiensi komunikasi tim lapangan dan di kantor, karena progresi memfasilitasi diskusi melalui fitur-fiturnya nanti akan dijelaskan, itu untuk mengakomodasi komunikasi antara tim di lapangan dan di kantor. Lalu audit performa proyek secara menyeluruh. Nah, ini merupakan core dari progresi itu sendiri untuk mengetahui bagaimana sih status proyek, apakah proyek itu sedang over budget atau dia telat, apa materialnya belum didatangkan, dan lain sebagainya. Itu kita nanti bisa pelajari bersama-sama. Lalu inventarisasi informasi proyek lebih akuntabel, karena semua kita dapatkan inventarisasinya, tentunya kita mendapatkan data yang lebih valid untuk pengambilan keputusan di proyek selanjutnya. Dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Nah, ini merupakan salah satu entry barrier pemanfaatan teknologi di Indonesia. Karena kita selama ini menggunakan teknologi yang datangnya itu dari luar, tentunya skala bisnisnya itu berbeda. Pada saat kita berlangganan software di luar itu kan semuanya di value dalam rupa dolar gitu kan. Nah, dolar ini kan skala bisnisnya berbeda dengan skala bisnis kita di Indonesia. Nah, bagaimana
kontraktor kita yang skalanya kecil menengah itu bisa mengaplikasikan teknologi. Mereka mau tapi terkendala oleh masalah beban biaya aplikasi. Nah, ini kita buat sengaja di produk kita di sini supaya teman-teman di kontraktor yang kelasnya itu masih kecil dan menengah itu bisa memanfaatkan teknologi juga. Oke, selanjutnya adalah mengenai mengapa kok progresi, kenapa kok penggunaan progresi, kenapa kok kita gitu kan? Karena kita harus memahami bahwa progresi itu didesain oleh tim yang handal di bidang konstruksi. Nah, kebetulan tadi saya juga sudah sedikit paparkan mengenai latar belakang saya yang memang sudah berkesempatan berkecimpung di dunia konstruksi dalam berbagai bidang. Itu kita semua refleksikan dalam desain sebuah software konstruksi. Lalu selanjutnya adalah kita memudahkan penggunaan software itu supaya learning curve-nya itu sependek mungkin. Artinya seseorang yang akan menggunakan teknologi itu tidak terdimotivasi sebelum dia mendapatkan manfaat maksimalnya. Dan sampai ada komplain, wah ini pemanfaatnya sulit gitu. Nah, kita berusaha untuk semudah mungkin aplikasinya. Tapi ya pasti diharapkan yang namanya aplikasi teknis seperti progresi itu tidak bisa diperbandingkan dengan aplikasi yang fungsinya untuk hal lain, karena hal teknis itu kan kita harus mengontrol banyak hal. Jadi sesimpel-simpelnya pun tidak bisa sesimpel aplikasi layanan online yang lain gitu kan. Nah, itu yang kita harus garis bawahi juga. Dan yang terakhir adalah tentunya dengan semua yang kita tawarkan di progresi itu diharapkan terjadi suatu peningkatan profit, lalu waktunya semakin cepat untuk diselesaikan proyeknya dan efisiensi terjadi. Nah, harapannya adalah suatu peningkatan profit tentunya dengan terjadi pengurangan inefisiensi di lapangan, rework itu kita bisa kurangi, lalu memonitor pemakaian jumlah material, peralatan, ini merupakan variabel cost pada suatu proyek yang tentu harus dikontrol, lalu percepatan penyelesaian proyek. Tentunya dengan kita memonitor schedule setiap harinya dan jumlah pekerja, tentunya dua variabel tersebut dapat mengontrol agar pekerjaan proyek itu bisa selesai tepat waktu. Lalu pekerjaan sesuai dengan kualitas yang diharapkan, karena kita melakukan monitor kendala dan diskusi antar pihak satu dengan yang lainnya itu bisa kita lakukan dan kita monitor setiap harinya, dibantu juga dengan fitur notifikasi nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut untuk membantu mewarning masing-masing stakeholder apabila terjadi suatu deviasi. Dan yang terakhir adalah diharapkan mencapai suatu zero accident atau kecelakaan kerja yang nihil itu pada suatu proyek. Nah, kita nanti akan mensimulasikannya ini tidak lepas dari 4 pilar ini, yaitu pilar perencanaan, laporan harian, analisa, dan diskusi, di mana ini tidak lepas dari workflow pekerjaan konstruksi itu sendiri, di mana suatu proyek itu pasti akan dilakukan suatu perencanaan sebagai benchmark kita untuk memonitor proyek. Lalu selanjutnya kita akan lakukan pengontrolan atau memonitor proyek. Apa yang dikontrol? Ya, mulai dari schedule-nya, material, pekerja, peralatan, safety-nya, subkontraktornya kita kelola dengan kita monitor setiap harinya dengan fitur laporan harian. Lalu selanjutnya adalah analisa. Nah, analisa ini merupakan bagaimana kita dapat mengupdate project status setiap harinya. Nah, apabila terjadi deviasi, kita akan dapat informasi tersebut dan dapat mengetahuinya lebih awal. Dan yang terakhir, untuk pengambilan keputusan dan interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain, kita mempunyai suatu fitur diskusi untuk kolaborasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang berbasis data pada analisa yang kita sudah sediakan. Nah, ini nanti kalau misalnya mau dipelajari secara lebih detail, nanti bisa di-scan barcode-nya, kita bisa lihat fitur-fiturnya apa saja dan workflow-nya progresi itu seperti apa.
Selanjutnya karena produk kita adalah produk digital, tentunya dapat diakses juga di Android dan iOS. Ini tersedia juga. Ini fitur yang sangat penting di mobile app ini agar memudahkan para peserta di lapangan itu untuk dapat mengakses mobilenya itu untuk memasukkan laporan harian. Jadi untuk memasukkan laporan harian, progres lapangan, material itu tidak harus membuka laptop, tapi kita bisa lihat di aplikasi mobile kita. Oke, selanjutnya kita akan segera masuk ke dalam simulasi itu sendiri. Ini nanti saya akan berikan kepada teman-teman materialnya untuk nanti bisa dibagikan, tapi saya nggak akan menjelaskan dari sini karena ini nanti teman-teman bisa lihat juga. Saya akan masuk langsung ke simulasinya. Baik, ini langsung saya masuk. Baik, ini saya mensimulasikan dengan menggunakan project yang sederhana. Nah, pertama-tama kita akan lakukan yang namanya perencanaan. Nah, kita bisa lihat di sini ini merupakan RAB dari proyek. Ya, nanti teman-teman kalau misalnya mungkin tadi sudah disampaikan masih semester 5 ya, apa namanya, nggak perlu berkecil hati karena nanti apabila diperlukan untuk meeting atau koordinasi di luar pertemuan siang hari ini, itu nanti kita bisa lakukan sama-sama, jadi sambil mempelajari dari aspek manajemen konstruksinya maupun dari aspek bagaimana pengoperasian progresi. Baik, ini kita bisa lihat bahwa ini merupakan RAB dari proyek, di mana di sini ada tasnya, lalu di sini harga satuannya, lalu kuantitinya dan unitnya. Di sini nanti pengalinya akan dilakukan secara otomatis dan bobotnya akan terhitung secara otomatis. Nah, yang kita mau rencanakan di sini tentunya yang paling pertama adalah schedule-nya. Nah, kita rencanakan schedule-nya. Ini bagi teman-teman yang mungkin sudah mengambil kelas scheduling ya, atau mungkin kalau belum juga nanti nggak perlu berkecil hati karena saya pengalaman dulu melakukan workshop itu dengan mahasiswa yang masih semester 3, semester 4 itu artinya mendapatkan apa namanya informasi lebih cepat gitu. Jadi nanti teman-teman nanti pada saat mengikuti apa namanya kelas scheduling sudah tahu kira-kira bagaimana merencanakan suatu proyek. Jadi di sini kita melakukan suatu pengaturan urut-urutan pekerjaan dengan menggunakan yang namanya predecessor di sini. Nah, predecessor ini adalah suatu aktivitas yang harus diselesaikan untuk memulai aktivitas selanjutnya. Nah, kita hubungkan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Apabila kita hubungkan semuanya, maka akan terjadi suatu perencanaan schedule di sini. Nah, ini adalah schedule dari proyek. Nah, kita juga bisa klik di sini critical path-nya, di mana kita bisa mengetahui aktivitas pada proyek yang masuk dalam lintasan kritis. Lintasan kritis itu artinya apabila aktivitas tersebut mengalami suatu keterlambatan, maka dia akan mempengaruhi schedule proyek secara global. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang harus kita ketahui bahwa masuk dalam lintasan kritis perlu perhatian ekstra, gitu kan. Nah, ini bisa kita matikan kembali. Nah, kita lakukan yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan kita ambil contoh di sini adalah pekerjaan pembesian ini ya, pembesian. Nah, ini kita lakukan perencanaan, setelah kita lakukan perencanaan schedule, lalu kita lakukan perencanaan namanya perencanaan material, peralatan, dan pekerja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita merencanakan material itu, material peralatan pekerja untuk masing-masing aktivitas. Jadi kita membuat yang namanya RAP, rencana anggaran proyek. Nah, kita bisa lihat di sini, di mana pekerjaan pembesian itu kita masukkan analisa dari aktivitas ini atau task ini. Nah, untuk dapat melakukan
instalasi pembesian, kita membutuhkan yang namanya besi dan bentran. Nah, ini ada di analisa pekerjaan, gitu kan? Nah, kita masukkan di sini apa saja analisa dari setiap aktivitas. Nah, ini kok bisa keluar seperti ini? Tinggal pilih saja, kita harus bangun yang namanya data master. Nah, kita bangun dulu data master ini. Master ini bisa material, peralatan, jenis pekerja, tipe kecelakaan. Nah, kita bisa masukkan apa saja material yang akan digunakan untuk proyek ini. Kita masukkan satu persatu. Nah, ini bisa dibangun secara berkala, tidak harus sekali waktu langsung semuanya. Nah, ini kita bisa bangun secara berkala. Nah, terus apabila kita juga mau import dari proyek lain ke proyek sini, agar tidak mengulangi pekerjaan, kita juga bisa lakukan yang namanya fitur import. Nah, ini kita bisa lakukan di sini. Nah, kita kembali lagi ke perencanaan penulangan tadi ya. Nah, itu setelah material kita rencanakan, selanjutnya kita juga merencanakan kapan material tersebut kita terima di lapangan. Nah, kita tahu dari mana di sini. Nah, kita kan sudah merencanakan pekerjaan pembesian itu mulainya tanggal berapa, berakhirnya tanggal berapa. Oleh sebab itu kita bisa kira-kira memperkirakan kira-kira material itu harus datang di lokasi proyek itu berapa lama sih sebelumnya, H-min berapa. Nah, ini teman-teman nanti bisa memasukkan di tanggal di sini, H-min berapa. Kalau proyeknya kecil ya mungkin H-1, H-2, H-3, tapi kalau proyeknya besar mungkin H-1 minggu, H-2 minggu, itu bisa sudah harus ada di lapangan. Nah, ini kita bisa rencanakan. Lalu selanjutnya Oke, kita selanjutnya melakukan perencanaan peralatan. Nah, ini peralatan juga kurang lebih konsepnya sama seperti material. Kita masukkan dari analisa itu kira-kira untuk pembesian ini membutuhkan peralatan apa, kuantitinya berapa. Kalau misalnya alat tersebut disewa bukan milik sendiri, ya kita masukkan sewanya berapa lama. Kapan dimobilisasi, kapan dimobilisasi. Jadi peralatan tersebut kapan didatangkan di lapangan atau kapan dia dipulangkan. Nah, ini kalau misalnya peralatannya itu heavy equipment itu kan dia mempunyai price sensitive gitu. Kapan dia harus dimasukkan dan dikeluarkan dari lapangan. Nah, itu kita harus rencanakan. Lalu selanjutnya adalah perencanaan pekerja. Ini kita rencanakan untuk setiap aktivitas berapa tukang, berapa pembantu tukang yang akan menyelesaikan aktivitas ini. Ini nanti kaitannya dengan produktivitas, ya, produktivitas pekerja. Nanti saya akan jelaskan di laporan harian bagaimana pekerjaan itu progresnya berapa, menggunakan resources berapa banyak. Itu nanti digunakan untuk menjustifikasi data tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita juga melakukan perencanaan pekerja harian. Nah, ini kita bisa lakukan perencanaan di mana dalam satu hari itu menggunakan berapa orang totalnya. Jadi ini sistem perencanaan yang berbeda seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Yang sebelumnya itu untuk per tas, gitu kan. Kalau ini per hari, satu hari itu berapa orang. Nah, nanti ini manfaatnya sendiri-sendiri. Kalau per tas itu untuk mengukur produktivitas, kalau per hari ini untuk lebih ke arah absensi dari pekerja. Nanti saya akan tunjukkan di laporan harian maupun analisa. Oke, selanjutnya kita bisa melihat, oke ini saya tutup. Selanjutnya kita bisa melihat rekap. Nah, di rekap ini setelah kita masukkan perencanaan untuk masing-masing aktivitas, kita bisa lihat rekapnya di sini, di mana kolom sebelah kiri ini merupakan tasnya, lalu material ke kanan ini merupakan seluruh material yang digunakan untuk proyek, gitu. Nah, ini seluruh material yang akan digunakan di proyek. Nah, angka-angka di sini merupakan kuantitas dari material tersebut yang digunakan untuk masing-masing aktivitas, sehingga kita bisa melihat di kolom sebelah bawah ini merupakan kumulatif dari material untuk masing-masing aktivitas.
dikalikan harga satuan, kita mendapatkan harga expenses per material. Sehingga kita dorong paling sebelah kanan, ini merupakan budget material atau rencana anggaran material proyek. Itu kita budgetkan 56 juta. Misalnya seperti demikian. Lalu kita juga bisa melihat tanggal. Kapan material tersebut dikirimkan ke lokasi, ke lapangan. Dari tanggal 12, tanggal 11, ini materialnya apa saja, jumlahnya berapa, kita bisa lihat tabulasinya di sini. Selanjutnya adalah peralatan, sama konsepnya seperti material, di mana kolom sebelah kiri merupakan aktivitasnya, ke kanan ini merupakan jenis-jenis peralatan yang kita gunakan, apakah dia beli, apakah dia sewa, semuanya akan tercantum di sini. Lalu di sebelah kanan kita akan melihat rencana anggaran peralatan proyek. Begitu pula dengan pekerja, kita bisa lihat konsepnya sama, rekapnya, di mana di sini adalah masing-masing aktivitas. Kita bisa melihat ada tukang, ada pembantu tukang, berapa jumlahnya, dan berapa total pekerja yang dipekerjakan pada hari setiap harinya. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan perencanaan safety. Nah, ini salah satu fitur penting untuk mengendalikan keselamatan kerja pada proyek kita. Kita masukkan apa bahayanya, kecelakaan kerjanya itu apa, dan aktivitas apa yang terasosiasi dengan kecelakaan kerja tersebut. Kita bisa masukkan apa saja di sini. Nah, ini kita harus bisa memforecast kira-kira apa saja sih potensi kendala safety yang bisa mempengaruhi keselamatan kerja para pekerja kita. Lalu apa solusinya? Nah, kita bisa terus tambahkan di sini. Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan perencanaan subkontraktor. Nah, ini di mana subkontraktor kita ini kita masukkan apa saja aktivitasnya. Ini merupakan angka kesepakatan antara general kontraktor dan subkontraktor. Harga satuannya berapa, kuantitinya berapa, ini akan menghitungkan secara otomatis. Oke, dengan demikian saya sudah menyelesaikan penjelasan mengenai perencanaan. Selanjutnya kita masuk ke laporan harian. Ini saya tutup. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini, ini merupakan laporan harian. Ini kita bisa masukkan laporan harian setiap harinya. Apabila laporan harian ini sudah diisi, maka akan ada tanda centangnya. Diisi oleh siapa, tanggal berapa, ini semua kita bisa lihat di sini. Nah, seperti apa sih masukkan laporan harian itu? Nah, kita bisa lihat. Di sini sudah kami formatkan, Progresi sudah memformatkan informasi apa saja yang akan diberikan pada laporan harian. Yang paling pertama itu adalah progresnya, lalu kita masukkan juga jumlah pekerjanya, lalu pemakaian material proyek itu kita masukkan jumlahnya berapa, lalu penerimaan material yang kita sudah terima di proyek, lalu dimobilisasi peralatan, dan yang terakhir adalah cuaca. Nah, ini cuaca ini yang mempengaruhi kinerja proyek, dan yang terakhir adalah dokumentasi foto yang akan menjustifikasi performa kita di lapangan. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama kita memasukkan performa capaian pekerjaan. Nah, di sini otomatis tanggal 19 ini terpampang bahwa ada 2 aktivitas yang harus diisi pencapaiannya. Ini kok bisa tiba-tiba keluar di sini? Ini karena kita sudah merencanakan di perencanaan awal itu bahwa kita sudah merencanakan bahwa aktivitas ini sudah harus mulai dikerjakan. Nah, apabila ada pekerjaan lain yang harus pekerjaan lain yang dimulai pada hari ini, kita bisa menambahkan aktivitas tersebut. Nah, kita bisa menambahkan, kita tambahkan terus bisa. Nah, intinya kita harus memasukkan di sini adalah pencapaian pekerjaan. Nah, pencapaian pekerjaan di sini kita masukkan bukan dalam berupa persentase, tapi kita masukkan dalam berupa volume atau quantity.
sehingga kita bisa datanya itu bisa menjadi lebih akurat. Kita juga punya bayangan dan seseorang yang memasukkan di sini itu harus sudah melakukan suatu penghitungan dulu sebelum dimasukkan. Nah, untuk dapat mengisi ini kita itu dibantu oleh 4 parameter yang ada di sebelah kanan ini. Kita mempunyai target harian di sini. Nah, ini akurasi data kita akan menjadi lebih baik apabila pada saat kita memasukkan data di sini, itu kita membandingkan juga dengan target hariannya. Jadi, apakah dia di atas atau di bawah dari target harian. Nah, target harian ini kan secara simpel bisa didapatkan dengan pembagian rata-rata gitu dari volume global dibagi berapa hari gitu kan, berapa hari dia dikerjakan. Jadi target hariannya itu akan muncul di sini. Nah, kita memasukkan progres kita itu di atas atau di bawah target harian. Dan lalu selanjutnya kita juga mempunyai suatu parameter di sebelah kanannya ini untuk membantu kita mengisi capaian di sini apabila pekerjaannya itu lebih dari 1 hari. Nah, mungkin kita pekerjaannya 2 minggu, 3 minggu, kan ini akan terakumulasi setiap harinya. Dan yang paling penting di sebelah kanan ini yang kolomnya warna merah ini merupakan target global. Jadi di ujung pencapaian kita setiap hari, disinilah target total kita yang harus kita capai di akhir proyek. Nah, kita bisa masukkan juga di sini pekerjanya berapa tukang, berapa pembantu tukang. Nah, ini untuk membantu kita juga menjustifikasi dari berapa banyak yang kita sudah selesaikan versus berapa orang yang dideploy untuk mengerjakan aktivitas tersebut. Apakah orangnya terlalu banyak atau terlalu sedikit? Karena kalau terlalu banyak juga bisa cost, over cost gitu kan. Cost overrun, tapi juga kalau terlalu sedikit pekerjaan bisa tidak selesai. Nah, itu kita masukkan di sini. Lalu kita juga bisa menginventarisasi jumlah pekerja. Nah, pekerja di lapangan itu kita di Indonesia itu menggunakan sistem borongan gitu kan. Borongan itu kan jelekannya apabila borongannya nggak masuk, mandornya itu pasti akan minta hitungan harian gitu kan. Nah, untuk daripada kita disodorkan sama mandor itu dalam interval misalnya 2 minggu atau 3 minggu, lebih baik kita itu mempunyai kontrol gitu kan, jumlah pekerjanya. Nanti kita bisa tambahkan juga jenis-jenis pekerja yang lain, dia bekerja berapa orang, dia bekerja berapa shift gitu kan. Nah, shift ini kan tergantung dari proyeknya, apakah dia proyek kecil atau menengah gitu kan. Kalau misalnya proyek kecil ya mungkin kerjanya 1 shift gitu kan, tapi kalau proyeknya menengah atau besar gitu kan, dia bisa bekerja lebih dari 1 shift. Ya kita tinggal masukkan di sini. Nanti sistem akan menghitungkan secara otomatis berapa orang hari secara otomatis supaya kita punya gambaran juga apakah di akhir proyek itu mandor kita itu akan masih punya kuota apa tidak, untung apa tidak kerjanya. Jangan-jangan mereka tekor gitu kan. Nah, kita sudah mempunyai sistem pengabsenan. Lalu pemakaian material juga kita bisa lihat di sini material apa yang digunakan untuk aktivitas apa, jumlahnya berapa. Kita juga mempunyai kuantitas maksimal berapa material maksimal yang dapat digunakan. Kalau misalnya dia digunakan lebih banyak, ya berarti dia minus di sini. Tapi kalau material digunakannya sedikit, ya dia pasti masih ada sisa untuk bisa dipergunakan untuk aktivitas lain. Lalu penerimaan material juga tertabulasi juga secara rinci material apa saja yang sudah datang di lapangan untuk pekerjaan apa namanya, harga satuannya berapa, kuantitinya berapa, kita bisa masukkan di sini. Lalu mobilisasi peralatan, konsepnya sama seperti material, saya nggak jelaskan berulang. Intinya kita bisa mendokumentasikan material apa saja yang sudah datang ke lapangan dan apa yang harus dikeluarkan. Lalu cuaca kita bisa dokumentasikan kapan terjadi hujan atau berbagai macam faktor alam yang dapat mempengaruhi kinerja proyek, kita bisa inventarisasikan atau catat di sini. Cuacanya hujan, mungkin ada komplain mengenai produktivitas rendah disebabkan oleh hujan, nah itu kita bisa tabulasikan di sini. Dan yang terakhir adalah upload foto. Untuk masing-masing segmen ini nanti kita bisa lakukan untuk menjustifikasi setiap data yang kita masukkan di laporan harian.
Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam laporan kendala. Nah, laporan kendala ini terdiri dari dua, adalah kendala lapangan, adalah kendala safety. Di sini kita menggunakan sistem open close, dalam arti kalau misalnya statusnya itu masih open, artinya dia masih perlu penindaklanjutan, masih belum selesai. Gitu kan. Sedangkan kalau misalnya close, itu berarti kasusnya sudah selesai. Nah, contohnya, di sini ada kendala banjir. Penyebabnya hujan sangat lebat, solusinya tentu dibuat saluran air yang mengerjakan namanya Pak Dodo, tanggal kejadiannya kita record. Ya kan? Lalu deadline-nya kita juga berikan. Jadi sehingga nanti ada kaitannya sama notifikasi. Apabila dia belum ditindaklanjuti, ya nanti di handphone kita akan terus mengeluarkan notifikasi. Nah, di sini sistem akan menghitung nanti kalau sudah banyak kendala, berapa masalah yang sudah ditutup atau yang masih open. Begitu pula juga dengan kendala safety. Kita bisa lihat detailnya apa saja yang menjadi concern atau bahaya di lapangan dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, ini statusnya masih open, berarti masih harus ditindaklanjuti. Baik, kurang lebih saya sudah menyelesaikan paparan mengenai laporan harian. Selanjutnya saya akan masuk ke analisa. Oke, nah ini analisa kita bisa lihat secara singkat. Di sini merupakan rekap dari proyek. Jadi core dari progresi itu adalah bagaimana seorang project manager atau pengelola proyek itu dapat membaca fitur analisa pada progresi. Nah, ini kita bisa lihat profil dari proyek, mulai dari jumlah nama proyeknya, lalu nilai kontraknya dan lain sebagainya. Tapi yang kita mau bahas di sini adalah peran atau akses yang diberikan progresi kepada masing-masing stakeholder. Di sini ada project manager, ada perencana atau project planner, ada pelaksana lapangan atau project admin, ada subkontraktor, ada stakeholder. Nah, stakeholder ini bisa juga party atau perusahaan dari luar, gitu. Misalnya arsitek atau konsultan perencana atau owner representatif yang lain. Nah, ini kita bisa manfaatkan di sini. Di sini bisa multi planner, multi project admin, jadi nggak harus satu, nanti dibagi-bagi untuk masing-masing peran itu sendiri-sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini juga multi project planner, kita bisa lakukan komunikasi melalui WA maupun email. Nah, lalu turun ke bawah kita bisa melihat, nah ini bar hijau ini merupakan progres dari proyek, sudah 97%. Kita representasikan dengan bar hijau ini. Lalu kita bisa melihat, nah, disinilah kita mengetahui bagaimana status proyek sebetulnya. Nah, apakah proyek itu terlambat, apakah sudah over budget, kita bisa membandingkan dari 3 kurva ini. Nah, ini nanti mungkin teman-teman di kelas manajemen konstruksi juga pasti akan mendapatkan materi ini untuk mengendalikan proyek. Intinya kita menggunakan sistem on value management ini sangat penting di dunia proyek itu untuk mengetahui bagaimana status proyek setiap harinya. Nah, kita bisa melihat di sini membandingkan kurva, 3 kurva, yaitu kurva perencanaan yang warna biru ini, lalu kurva pelaksanaan yang warna orange, dan kurva abu-abu yang kurva biaya gitu kan. Nah, ini dari 3 kurva ini kita perbandingkan, keluarlah status dari proyek itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, nanti mungkin kalau ada yang masih penasaran atau mau menanyakan lebih detail, nanti bisa di luar forum ini bisa ditanyakan di grup dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting di sini adalah 2 parameter yang di sebelah kanan ini. Kita bisa melihat yang saya sudah bantu untuk menggunakan color coding di sini. Supaya warnanya itu merepresentasikan bagaimana keadaan sebenarnya. Di mana S itu adalah schedule varian, C adalah cost varian. S ini schedule varian kalau warnanya merah berarti schedule-nya terlambat, minus gitu kan. Tapi kalau dia warnanya hijau berarti dia lebih cepat. Kalau C cost varian, kalau dia warnanya merah berarti dia jelek, ini negatif, artinya pengeluaran lebih banyak dari pencapaian di lapangan. Tapi kalau warnanya hijau artinya pencapaian di lapangan lebih banyak daripada cost yang sudah dikeluarkan di proyek. Nanti teman-teman kalau mau melihat parameter-parameter lain di sebelah kiri ini seperti FPD, forecast projected day atau forecasted cost aktualnya project ini nanti bisa dipelajari bersama-sama. Tapi prinsipnya adalah
untuk memforecast kira-kira waktu dari proyek ini bakal molor apa enggak, molornya berapa lama. Lalu cost di proyek itu akan molor apa enggak, molornya berapa banyak. Nah itu nanti formulanya nanti bisa dipelajari di atas ini. Tapi secara garis besar teman-teman nanti ini di kelas manajemen konstruksi akan mempelajari. Dan yang paling penting di sini adalah untuk memperhatikan dua status di dua kolom sebelah kanan ini untuk mengetahui status proyek itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah full summary atau opnam dari pencapaian progres secara keseluruhan. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini merupakan seluruh seluruh tas dari proyek. Lalu kita bisa melihat di sini performa proyek sudah berapa persen yang diselesaikan, gitu kan? Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Semua data bisa diekspor Excel untuk analisa lebih lanjut. Nanti juga di perencanaan kalau mau memindahkan dari Excel juga bisa dimasukkan ke perencanaan semudah copy dan paste. Baik, selanjutnya kita juga bisa melihat analisa perbandingan pekerja yang kita rencanakan versus pekerja yang realisasinya di lapangan. Kita bisa lihat perbandingannya. Lalu selanjutnya kita juga bisa lihat jenis pekerja. Ya, setiap harinya itu siapa saja yang dipekerjakan, berapa orang, berapa shift. Kita bisa lihat di sini perhitungannya secara otomatis bisa langsung by system bisa dihitung. Nanti di bawah sini ada rangkumannya kira-kira berapa total biaya perencanaan realisasi kita perbandingkan. Bisa juga difilter berdasarkan periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti teman-teman bisa main-main fitur di sini supaya nanti bisa paham gitu dari apa yang saya jelaskan. Lalu kita bisa menganalisa juga berdasarkan jenis pekerja. Selanjutnya adalah subkontraktor. Ini saya tutup. Subkontraktor kita juga bisa lihat analisanya di sini, di mana kita melihat pekerjaannya itu adalah sistem approval dari subkontraktor ke general kontraktor mengenai progres. Nah, ini biasa digunakan oleh subkontraktor untuk menagih invoice gitu ya, mengetahui apakah progres yang diajukan oleh subkontraktor itu apakah langsung diterima atau harus revisi. Nah, di sini akan diinventarisasi kapan dia ditanggapi gitu kan, apakah harus revisi dan langsung disetujui. Nah, ini semua tanggalnya akan terpampang di sini, jadi untuk menghindari suatu sistem salah menyalahkan ya, ibaratnya salah menyalahkan, karena semuanya sudah terpampang secara online gitu kan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa material. Nah, ini kita bisa lihat ini terbagi dua ya, analisa penerimaan material dan analisa pemakaian material. Kita bisa lihat di sini bahwa material yang diterima itu apa saja, untuk pekerjaan apa, kita perbandingkan tanggal direncanakan untuk diterima versus aktualnya kapan diterimanya. Nah, kalau misalnya ternyata diterima lebih cepat daripada yang direncanakan, dia plus nih, hijau. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dia diterimanya itu lebih lambat daripada yang direncanakan, dia akan warnanya merah, gitu kan. Artinya apa? Ya materialnya itu didatangkan telat di lapangan. Ini yang berpotensi untuk keterlambatan pekerjaan, gitu kan. Bagaimana pekerjaan itu bisa dilaksanakan tepat waktu kalau materialnya aja belum datang di lapangan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisa lebih lanjut apabila kita mau menganalisa per jenis material atau periode tertentu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini semuanya nanti akan terekam di sini. Lalu kita juga bisa melihat summary total, kita bisa melihat seluruh material yang sudah dihadirkan di lapangan, jumlahnya berapa dari yang direncanakan versus realisasinya berapa. Oke. Selanjutnya pemakaian material, konsepnya kurang lebih sama. Di mana kita mentabulasikan di sini, menginventarisasikan material apa saja yang akan diterima, akan digunakan, yang sudah digunakan di proyek, tanggal berapa, untuk pekerjaan apa, yang terpakai itu berapa, dibandingkan budget untuk
aktivitas tersebut. Apakah dia masih plus, masih bersisa, atau dia sudah minus, sudah tidak bisa sudah digunakan lebih banyak daripada yang direncanakan. Nah, ini akan memberikan laporan. Tentunya sama, kita bisa melakukan analisa berdasarkan jenis materialnya maupun periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, itu kita bisa analisa secara independen. Selanjutnya kita bisa lihat juga secara global materialnya itu yang sudah dipakai berapa versus penggunaan maksimalnya berapa, apakah dia masih sisa atau sudah dipakai over. Oke, selanjutnya kita ke peralatan, itu kurang lebih sama seperti pemakaian material, saya nggak jelaskan lebih lanjut. Saya ingin menjelaskan selanjutnya mengenai actual cost. Nah, ini seperti pembukuan proyek ya, seperti pembukuan proyek sama seperti kita buku tabungan kita ada debit ada kredit. Jadi kalau misalnya kita ibaratnya harus membelanjakan dana di proyek untuk beli material, ya dia akan terus mengurangi. Kalau dia mendapatkan pembayaran dari owner, dia menambah. Terus dia akan mengurangi sampai paling bawah kita bisa melihat bahwa proyek itu sebetulnya masih plus atau minus. Kalau plus kan berarti dana masih ada di proyek untuk mengelola proyek, untuk terus mengelola proyek. Tapi kalau dia sudah minus, ya artinya dia harus ada penyertaan modal gitu kan untuk melanjutkan proyek. Lalu di sini ada analisa kendala, lapangan, dan safety. Ini sama seperti tadi dengan sistem open dan close, hanya ini di sini ditampilkan di fitur analisa. Dan yang terakhir adalah cuaca. Nah, di sini cuaca kita bisa lihat bahwa kita bisa melihat dalam 1 bulan itu cuacanya yang hujan tanggal berapa, jam berapa, durasinya berapa jam, kita bisa lihat di sini. Baik, dengan demikian saya sudah menyelesaikan penjelasan mengenai analisa. Nah, ini yang terakhir mengenai diskusi, saya akan cepat saja. Oke, ini saya tutup. Diskusi. Nah, di progresi itu kita mempunyai fitur diskusi dan notifikasi. Apabila terjadi suatu deviasi di proyek dari perencanaan versus aktual, dia akan memberikan notifikasi. Apa yang dinotifikasi? Itu kita sudah kelompokkan menjadi kategori yang kita bisa lihat pada layar. Contohnya, kalau misalnya laporan harian belum diisi, ya dia memberikan reminder, notifikasi di sistem, nanti keluar juga di handphone. Kalau tasnya terlambat, dia akan memberikan notifikasi. Material belum didatangkan, stok menipis, dia akan memberikan notifikasi. Peralatan sama. Pekerja terlalu banyak, terlalu sedikit, dia akan memberikan notifikasi. Ini nggak ada datanya, artinya nggak masalah. Kendala, ada kendala, dia akan memberikan suatu notifikasi. Berikut juga dengan diskusi. Nah, diskusi ini kita masuk ke dalam fitur diskusi. Di sini kita bisa lihat bahwa terinventarisasi seluruh fitur diskusi, seluruh komunikasi yang ada di proyek. Nah, ini biasanya kita sudah lakukan sebenarnya dengan fitur-fitur chatting gitu kan, grup gitu kan. Nah, namun fitur chatting ini kan terlalu banyak informasi yang lewat, apalagi untuk proyek gitu kan. Makanya kita fasilitasi dengan mempunyai fitur diskusi di sini, dengan kita track nanti dengan namanya sistem open dan close. Nah, sistem open dan close itu artinya kalau misalnya dia masih terus berdiskusi, artinya hal tersebut masih belum selesai gitu. Dia bisa terus balas membalas dan sampai dia selesai. Kalau dia sudah selesai, dia akan close gitu kan. Sudah tidak perlu dibahas lagi, artinya masalahnya sudah selesai. Nah, ini tidak membatasi apa topik yang akan dibicarakan, namun semuanya bisa kita track di sini dengan cepat, gitu kan, apabila ada terjadi suatu permasalahan. Nah, kurang lebih demikian untuk tugasnya ya. Ini saya jelaskan secara singkat, di mana nanti teman-teman ini akan berkelompok, akan mempunyai peran mulai dari project owner, project planner, project administrator, dan subkontraktor. Nanti kita bagi dari daftar kelas yang anggota murid-murid mahasiswa yang ada di dalam daftar peserta. Nah, di mana nanti teman-teman itu dengan perannya masing-masing akan menjalankan mekanisme atau sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan. Yang pertama, tim dari perencana itu project planner akan melakukan perencanaan, gitu kan, dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Nah, setelah perencana ini melakukan perencanaan, dia tim project admin akan melakukan
pengisian laporan harian setiap harinya dari tanggal 13 sampai tanggal 20. Nah, pertanyaan, kalau misalnya perencana ini belum selesai menyelesaikan perencanaan, apakah project admin bisa memulai? Jawabannya bisa. Kalau perencanaan belum selesai. Tapi kalau belum diisi, tentunya project admin tidak bisa mengisi. Jadi perencanaan itu harus diisi dulu, walaupun tidak keseluruhan, bertahap, baru project admin bisa mengisi secara paralel. Tapi idealnya ya teman-teman dari project planner menyelesaikan, lalu project admin itu mengisi. Nah, ini sesuai dengan sebetulnya mekanisme di lapangan secara aktual itu ya seperti begini, mengisi perencanaan dulu baru laporan harian. Selanjutnya tim dari project owner akan melakukan suatu analisa, lalu nanti tanggal 27 September kita bertemu lagi untuk melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan dengan nanti memaparkan masing-masing 5 menit dari masing-masing regu, gitu kan? Regu project planner, project owner, project admin, dan subkontraktor akan mengisi di sini. Jadi nanti teman-teman akan ngisi berdasarkan peran masing-masing. Di sini perannya project planner, nanti di bawah ada project admin. Itu akan mengisi di sini sebagai bahan evaluasi. Nanti masing-masing teman-teman akan mempresentasikan maksimal 5 menit per orang, per perwakilan, gitu kan? Kurang lebih demikian. Jadi outputnya nanti di sini. Nah, teman-teman nanti akan mengisi. Itu sudah kita buat. Jadi mulai dari perencanaannya itu semua datanya sudah kita punya di sini. Nanti teman-teman tinggal memasukkan di dalam platform. Ini bisa di copy paste, gitu kan? Jadi teman-teman bisa langsung memasukkan di dalam platform. Kita sudah sediakan seluruh datanya, gitu kan? Lalu selanjutnya adalah teman-teman dari laporan harian juga sudah kita siapkan Excel-nya. Jadi tinggal dimasukkan saja performanya, nanti bisa dipelajari bersama. Nanti kalau ada pertanyaan bisa juga ditanyakan melalui grup chat, gitu ya. Grup chat nanti kita bisa lakukan. Dan saya juga diinfo nanti setiap hari Senin ada koordinasi meeting, gitu ya, untuk evaluasi. Baik, itu nanti kita bisa lakukan bersama-sama. Kurang lebih demikian dari saya. Kita nanti di akhir sesi 2 juga membagikan sertifikat bagi teman-teman yang menjalankan seluruh rangkaian pelatihan progresi, akan mendapatkan sertifikat di akhir pelatihan. Nah, ini nanti selanjutnya tambahan teman-teman apabila ingin mensupport kami kegiatan pelatihan kami, nanti bisa follow Instagram kami di progresi.id. Nanti kita juga bagikan linknya di dalam grup. Lalu website kami juga untuk mengakomodasi seluruh informasi mengenai progresi, dan nanti melihat YouTube juga di channel progresi kita, yaitu Progresi Indonesia. Nanti tutorial-tutorialnya semua ada di situ. Baik, untuk menutup ini saya setelkan video. Nanti selanjutnya untuk tanya jawab bisa di selanjutnya. Oke, saya setelkan video.
Baik, teman-teman, kurang lebih demikian paparan saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa mungkin dibuka sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk Pak Ryan atas pemaparan dan tadi ada penjelasan juga terkait tugas yang mungkin akan dilakukan oleh teman-teman. Mungkin saya buka sesi tanya jawab ya sekarang, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan. Oh, itu yang ada yang raise hand, Kak Joni, boleh langsung aja Kak. Oke, selamat siang sebelumnya buat Pak Ria. Terima kasih juga buat moderator atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik, mungkin Pak Ria ada 2 pertanyaan Pak dari saya. Yang pertama ini terkait, tadi kan ada informasi terkait penyertaan modal itu ya, yang kalau misalkan biayanya bisa melebihi budget misalkan gitu, nanti bisa ada keterangan gitu, misalkan harus menyetor uang lagi gitu ya Pak, maksudnya tadi kan ada kan ya di bagian interface seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama itu untuk tadi kan juga ada material yang misalkan kita ngestok material dengan kuantitas tertentu, lalu dalam pelaksanaan pekerjaan ini kan kadang tidak sesuai dengan harapan juga. Nah, apakah ada juga fitur yang bisa memberitahu misalkan kita harus mengorder nge-restock material ke suppliernya itu Pak, misalkan tadi betulnya kurang nih karena ada kesalahan pekerjaan yang harus melakukan rework misalnya gitu Pak. Nah, dan pertanyaan yang kedua ini terkait jadwal. Jika misalkan dalam pelaksanaan proyek ini penjadwalannya tidak sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dalam software progres ini, apakah bisa secara otomatis misalkan pekerjaan A telat 5 hari, nanti pekerjaan yang lain itu bisa langsung mengikuti perubahan jadwalnya gitu Pak, tanpa harus diganti satu-satu. Melihat tadi saya kan juga ngelihat tampilan software kan, kalau proyek yang kompleks kan pasti akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus di-input begitu Pak. Terima kasih. Baik, langsung saya coba jawab ya. Baik, yang pertama adalah mengenai store modal. Jadi ibaratnya store modal itu tidak bisa fiturnya itu mengingatkan kita bahwa kita harus melakukan penyetoran modal. Namun dari data yang diperoleh di sini itu bisa diambil langkah untuk apakah kita harus top up permodalan apa tidak. Jadi di sini seperti buku tabungan kita ya, ilustrasi analoginya itu. Ada debit, ada kredit. Kalau debit ya berarti pengeluaran dari proyek gitu kan, untuk beli material, untuk sewa peralatan dan lain sebagainya. Dia akan terus mengurangi. Nah, lalu ada pembayaran atau DP gitu ya dari owner, dia menambahkan di balance kita. Lalu ternyata dipergunakan lagi, mengurangi terus, ternyata belum sampai, oh ini sudah sampai minus ini. Nah ini sudah minus, berarti kan sudah menggunakan modal sendiri nih kan. Nah terus ini sudah waktunya top up ini sebetulnya, tapi ternyata selang 3 hari owner sudah bayar, nah plus lagi nih, terus plus minus. Nah ini masih plus. Ini kalau masih plus berarti kan belum ada penyertaan modal yang harus dilakukan. Tapi lain halnya pada saat tanggal 16 nih. Tanggal 19 awal nih, tanggal 16 lah. Ini kan sudah keadaannya minus ini. Minus itu kalau misalnya besok kita mau belanja lagi kan berarti harus nambah modal kita. Jadi secara tidak langsung dia akan memberikan kita informasi apa yang kita harus lakukan selanjutnya. Tapi ibaratnya kayak suatu fitur khusus yang harus menunjukkan bahwa kita menambah modal apa enggak, itu enggak secara spesifik demikian. Ya, halo. Iya Pak. Tadi maaf Pak, tadi pertanyaan yang pertama itu kan memang ada penyertaan modal Pak. Tapi untuk rekapitulasi material bagaimana Pak? Misalkan pengecoran beton butuh misalkan 500 meter kubik. Nah, misalkan kita kan kalau misalkan pesan material ke supplier misalkan ya bukan beton tapi misalkan kayu, itu kan nggak mungkin disesuaikan ngepas dengan yang dibutuhkan di proyek itu kan Pak, untuk mengantisipasi pekerjaan yang salah atau error begitu Pak. Nah itu apakah aplikasi ini bisa membantu begitu Pak? Sisa kuantitas yang kita miliki gitu Pak dalam proyeknya. Oke, bisa Pak jawabannya. Bisa, karena ini di sini kan jadi untuk pemakaian material pada proyek itu kan tentunya tidak kita mengorder
material tuh langsung dalam satu kali waktu gitu kan. Satu, karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk kita bisa storing seluruh material dari awal proyek sampai akhir proyek di satu waktu yang sama. Itu pasti tidak mungkin. Jadi itu pasti menyesuaikan lokasi proyek kita, apakah mempunyai lahan yang cukup untuk menampung hal itu semua, dan juga menyimpan material proyek itu kan juga ada material yang tidak bisa terekspos oleh udara luar. Itu jadi tergantung juga dari kapasitas gudang kita atau gudang material kita. Nah, itu hal-hal seperti begitu tentunya sudah diantisipasi, dan software progres ini mengakomodasi. Misalnya nih Pak, pekerjaan ajian dibutuhkan, nah ini kan cuma 12 sak nih ya. Kalau andai kata gedung 10 lantai, misalnya dia ada 1000 sak di sini. Berarti kan yang terpakai, misalnya dia harus pesan dulu 100 sak dulu. Berarti sisa 900. Besok lagi dia akan pesan lagi gitu. Nah, apakah 100 sak itu terus merefleksikan kebutuhan pada saat hari itu juga? Ya nggak mesti. Dia kan misalnya yang mau dikerjakan, misalnya lantai 1, ekuivalen 100 sak. Ya dia bisa pesan 120 sak, nggak ada masalah. Nanti kalau misalnya di akhir pengerjaan lantai 1 itu ternyata masih sisa 30 sak, ya 30 saknya itu bisa kita pergunakan untuk hal selanjutnya, lantai selanjutnya gitu kan. Tapi kan kita sudah tahu kalau di lapangan itu akan tersisa 30 sak. Berarti selanjutnya kita pesennya, kalau misalnya harus 100 sak lagi, ya kita sesuaikan, misalnya kita pesennya cuma 80 sak lagi gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan mempunyai sisa di sini, kita mengetahui gitu kan. Dan kita juga bisa mempunyai rangkuman di sini berapa material yang kita sudah datangkan. Jadi hanya untuk mengambil keputusan berapa material yang harus didatangkan itu kita harus melakukan audit. Jadi memangnya kemarin kita sudah datengin berapa sih? Kok sekarang pesan lagi? Kan selalu seperti begitu. Apalagi suatu perusahaan konstruksi yang menghandle banyak proyek. Emang kita bisa mengingat-ingat satu proyek materialnya ada begitu banyaknya, sudah pesan berapa kali. Nah, itu harus kembali merekap berapa yang sudah didatangkan, mau didatangkan berapa lagi, masih sisa berapa. Itu kan kita harus terus kontrol gitu kan. Nah, itu fitur ini akan bermanfaat gitu. Kita membandingkan mana yang sudah didatangkan, mana yang belum didatangkan. Kurang lebih demikian. Lalu yang terakhir adalah pertanyaan mengenai jadwal yang misalnya terjadi over. Nah, kita gimana? Nah, ini ada namanya baseline. Baseline di sini ini artinya kita mempunyai suatu perencanaan utama, ini master schedule. Nah, nanti pada saat pelaksanaan ternyata dia harus dilakukan reschedule. Kita create di sini master reschedule, schedule 2 tanggal berapa. Nah, dia akan mengcopy dari schedule yang awal, lalu kita bisa sesuaikan. Kita sesuaikan lagi mana yang kita mau percepat, mana yang kita mau majukan schedule-nya, itu kita bisa lakukan. Kurang lebih demikian. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, maaf Pak, minta sedikit terakhir ya Pak, boleh Pak? Ya, boleh. Ya, terkait jadwal tadi maksud saya dalam kita menggunakan software itu kan misalnya kita membuat baseline 2, lalu di pekerjaan itu kan ada banyak sekali kan Pak dalam diagram penjadwalannya. Nah, kalau misalkan ada satu pekerjaan yang misalkan telat mundur seminggu, nah apakah kita harus secara manual satu persatu sampai ke paling bawah diurutkan lagi, atau dengan kita mengganti misalkan yang pekerjaan yang misalkan yang nggak kebaca, pekerjaan beton dan pembesian misalkan telat seminggu, apakah nanti untuk pekerjaan yang nomor 4 yang pekerjaan pasangan ya, nah itu bisa otomatis keganti sendiri, atau tetap harus secara manual kita mengganti satu persatu lagi Pak komponennya ke bawah Pak? Enggak, selama dia terhubung, aktivitasnya terhubung oleh predecessor ini ya, terhubung oleh network scheduling ini, ya dia akan otomatis mundur dan maju. Oke, baik. Jadi Pak, selama dia sudah terhubung, misalnya namanya siapa ini tadi, sorry? Jonathan Pak. Nah, Jonathan misalnya mau ini kan memajukan 3.5.2 ini loh. Nah, kalau Jonathan memajukan ini, misalnya 1 hari lebih maju, ya semua aktivitas yang terkait oleh 3.5.2 ini ya pasti akan bergeser gitu. Tuh. Oke, baik Pak, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi selanjutnya. Boleh, silahkan.
Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand. Mungkin ditunggu sampai jam 2.32 ya, 1 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung pakai fitur raise hand. Baik, sudah pukul 2.32, mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, bisa dicukupkan saja. Terima kasih Pak Rian untuk Sorry, pemaparan. mau bertanya. Oh, iya boleh, silakan Kevin. Perkenalkan, nama saya Kevin, dari mahasiswa kelas 2 ya. Pak, saya mau bertanya. Tadi saya mencoba untuk mengakses aplikasi ini lewat laptop gitu ya, lewat web. Namun saya bingung apakah untuk mengakses aplikasi ini kita menggunakan yang free trial gitu atau soalnya harus login gitu Pak untuk masuk ke aplikasinya. Jadi saya mau bertanya tentang itu sih Pak, cara mengakses aplikasi lewat laptop bagaimana ya? Betul, Kevin. Nanti kita harus berikan aksesnya dulu, baru Kevin bisa akses. Kalau nggak gitu, nggak bisa. Berarti nanti ada login dan password masing-masing gitu ya? Iya, iya. Kalau Oh, secara komersil nanti perusahaan itu akan apply apa namanya untuk mendaftarkan data diri segala macam dari profil-profil perusahaannya. Setelah masuk, lalu kita ACC, lalu kita berikan aksesnya kepada perusahaan tersebut. Nah, kalau Kevin mau mengakses, tentunya harus dapat akses dari kita dulu. Kalau Kevin suatu perusahaan konstruksi maupun konsultan, ya juga harus memasukkan data profil perusahaan dulu, nanti kita review dan kita akan berikan aksesnya. Jadi prosesnya seperti demikian, nggak bisa langsung. oke Pak. Tapi kalau di mobile kelihatannya bisa ya, mobile bisa ya. Oh nggak bisa ya, nggak bisa juga ternyata. Jadi proses free trial tetap harus kita nanti review dulu. Oke Pak, berarti nanti untuk ada tugas role play tadi kami nunggu diberi akses dulu gitu ya Pak? Ya, ini kan yang langkah paling utama, kita bagi dulu apa namanya kelompoknya. Setelah kita bagi, kita share di grup. Nanti setiap kelompok itu kan ada regunya, 4 regu tuh. Nah, itu masing-masing regu nanti dipilih ketuanya. Nah, untuk sementara nanti koordinator dari keseluruhan kelas itu nanti saya koordinasinya sama Mas Fikri ya tadi kalau nggak salah ya. Nah, itu koordinator untuk semua kelas. Nanti selanjutnya masing-masing kelompok harus mempunyai ketua regu masing-masing. Itu. Nah, ini saya bagi dulu, nanti selanjutnya saya kasih aksesnya ke masing-masing kelompok. Gitu. Nanti dipandu sama tim saya untuk memasukkan datanya. Oke, Kurang lebih terima kasih. demikian. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin saya buka lagi kalau mungkin masih ada yang ingin bertanya dari teman-teman. Boleh, silakan. Mungkin ditunggu sampai 2.36 ya, untuk apabila masih ada pertanyaan. Ya.
Mungkin ada yang mau bertanya pembagian kelompok seperti apa, kemudian komunikasi lewat apa, gitu silakan. Nanti, oh ya, bagi teman-teman nanti ini tadi di grup, di chatnya Zoom ini sudah di-share sama salah satu tim kami untuk masuk ke dalam grup WhatsApp. Jadi ke grup WhatsApp kita sama-sama di situ nanti semuanya komunikasi melalui grup WhatsApp. Jadi teman-teman nanti klik linknya. Nanti kalau misalnya kelewatan juga nanti saya berikan kepada koordinator nanti untuk di-share ke teman-teman di grup untuk masuk ke dalam grup WhatsApp. Nanti komunikasi semua di dalam grup WhatsApp. Kurang lebih demikian. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya mengucapkan terima kasih untuk pemaparan dan penjelasannya tadi, Pak Rian. Mungkin sebelum ditutup dari Pak Rian, ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Oh, baik. Terima kasih banyak, teman-teman. Yang paling utama ITB, Fakultas Teknik Sipil, jajaran pengajar, dosen, dan panitia pelaksana acara siang hari ini yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas waktunya dan partisipasinya terhadap program edukasi berproyek bersama Progresi. Mungkin yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita tetap semangat dalam mengerjakan aplikasi ini. Jangan dilihat bahwa aplikasi ini cuma sekedar simulasi, tapi ini merupakan refleksi benar-benar apa yang terjadi di dunia nyata, di industri konstruksi seperti demikian. Bahkan banyak sekali fitur-fitur yang kedepannya akan kita akomodasi juga, akan kita kembangkan terus di Progresi, jadi tidak berhenti sampai sini. Mudah-mudahan partisipasi teman-teman, kita juga mendapatkan banyak masukan dan saran dari teman-teman adik-adik mahasiswa untuk bagi kita untuk terus mengembangkan. Jadi Progresi ini saya analogikan seperti software yang dimiliki bersama gitu ya. Jadi tentunya pengembangan Progresi ke depannya itu juga tidak lepas dari masukan dan saran dari teman-teman semua. Kurang lebih demikian. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rian untuk closing remarks-nya. Mungkin dari Prodi juga akan menyampaikan kata-kata penutup yang diwakili oleh Pak Mei. Boleh silakan Pak Mei. Baik, terima kasih Mbak Angel. Selamat siang Pak Rian. Kami dari Prodi berterima kasih sekali atas kesediaan dari tim Progresi untuk membantu adik-adik mahasiswa mendapatkan pengalaman lebih nyata gitu ya, selain tidak hanya di dalam kelas gitu belajar, tapi juga mungkin mencoba untuk mengerjakannya juga, walaupun memang dalam bentuk sampai saat ini masih direncanakan dalam bentuk simulasi. Tapi sepertinya dari pemaparan Pak Rian tadi, sebagian besar pelaksanaan yang dilakukan di lapangan itu sudah akan coba dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Dan untuk rekan-rekan adik-adik mahasiswa, program ini sangat baik gitu ya. Nanti memang di perkuliahan kita di manajemen konstruksi ini akan dipelajari juga bagian-bagian tadi sudah dijelaskan Pak Rian. Jadi secara teori kita akan belajar, kemudian nanti mungkin kalian jadi mahasiswa jadi lebih mungkin bisa membayangkan lebih jelas dan mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap gitu ya, lebih komprehensif dari apa-apa yang sudah kita jelaskan di kelas. Nanti akan dijelaskan oleh dosen-dosen di kelas tentang perencanaan, kemudian actual cost work perform, budgeted cost work perform, cash flow tadi juga ada dijelaskan, kemudian alokasi resource, alokasi sumber daya,
scheduling, kita juga akan pelajari di kelas. Nah, nanti harapannya workshop dari Progresi ini akan membantu untuk melengkapi apa yang sudah dijelaskan di kelas. Sekali lagi, kami atas nama Prodi mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Rian dan tim Progresi, dan kami mohon bantuan untuk membimbing dan memberikan pengalaman serta ilmunya untuk adik-adik mahasiswa Teknik Sipil ITB. Sekian mungkin penutup dari saya, dari kami Prodi. Mungkin kembali lagi ke Mbak Angel ya. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Pak Mei untuk penutupnya. Baik, dengan telah ditutup oleh Prodi juga menandai bahwa acara ini akan segera diakhiri. Mungkin apakah perlu dokumentasi terlebih dulu? Bisa? Boleh? Oke, teman-teman boleh on cam dulu untuk kita dokumentasi. Baik, apakah sudah semua? Oke, ditunggu sebentar lagi. Dari teman asisten ada yang bisa bantu untuk dokum mungkin? Fikri bisa bantu dokum kah? Boleh. Lagi error laptopnya. Oke. Coba aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya slide kedua. 3, 2, 1. Selanjutnya slide ketiga. Oke, 3, 2, 1. Dan slide terakhir ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, udah Nat. Oke, makasih Fikri udah bantu dokum. Oke, berarti sudah selesai ya teman-teman acara workshopnya. Mungkin untuk yang belum join grup WhatsApp-nya bisa join. Kalau misalnya ada perlu informasi atau pertanyaan lebih lanjut, boleh disampaikan di grup WhatsApp-nya juga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Rian dan tim Progresi yang sudah menyampaikan pemaparan hari ini, dan semoga untuk pengerjaan tugas ke depannya bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, saya selaku pemandu acara pada hari ini juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah hadir, buat Bu Eliza dan Pak Mei juga yang sudah hadir. Baik, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih Pak Rian. Terima kasih Bu Eliza. Saya pamit keluar. Iya, iya Pak. Terima kasih. Kita komunikasi lebih lanjut lewat WA Group ya Pak ya? Ya. Ya. Baik. Makasih, Terima kasih Bu teman-teman semuanya. Ya. Makasih Pak Mei. Ya, pamit Bu Eza. Makasih semuanya. Ya, Fikri, Nadia, thank you ya. Iya Bu, makasih. Bu, Ya. terima kasih kembali Bu. Lebih ceria. Cheers. Hujan kali ya. Oke, saya mohon pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.